Halo siswa-siswa hebat dimanapun berada, senang sekali kita dapat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang biaya peluang, prinsip, dan motif ekonomi. Simak videonya dan selamat belajar. Biaya peluang atau yang sering disebut dengan opportunity cost adalah kesempatan yang hilang karena seseorang telah memilih alternatif lain. Hal penting yang perlu kalian ingat, apabila ada beberapa pilihan pekerjaan, maka besarnya biaya peluang adalah penghasilan tertinggi yang tidak dipilih. Sekali lagi, apabila ada beberapa pilihan pekerjaan, maka besarnya biaya peluang adalah penghasilan tertinggi yang tidak dipilih. Sedangkan jika pilihannya melanjutkan studi atau bekerja, maka jika memilih melanjutkan studi, besarnya biaya peluang adalah sebesar gaji yang tidak dipilih. Namun jika memilih bekerja, maka biaya peluang sebesar Rp0. Contoh, setelah lulus SMA, Yulia memiliki dua pilihan, yaitu melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi dengan biaya sebesar Rp700.000 per bulan, atau bekerja dengan gaji sebesar Rp1 juta per bulan. Berapa besarnya biaya peluang? Besarnya biaya peluang jika Yulia memilih untuk kuliah adalah sebesar Rp1 juta. Jika Yulia memutuskan untuk bekerja, maka besarnya biaya peluang adalah Rp0, karena biaya kuliah adalah biaya yang memang seharusnya dikeluarkan apabila Yulia memutuskan untuk kuliah. Bagaimana? Kalian sudah paham tentang biaya peluang? Yuk kita lanjutkan untuk membahas tentang prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah garis-garis penuntun yang digunakan oleh pelaku ekonomi dalam melaksanakan tindakan ekonomi, atau pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi yang di dalamnya terkandung asas dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang maksimal. Adapun bunyi prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil maksimal, atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Sekali lagi, dengan pengorbanan yang tertentu untuk memperoleh hasil maksimal, atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Jadi tidak ada prinsip ekonomi yang menyatakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil yang maksimal. Prinsip ekonomi dapat diterapkan oleh produsen, konsumen, maupun distributor. Kita akan mulai dengan membahas tentang prinsip ekonomi produsen. Produsen dalam melakukan proses produksi harus menentukan pilihan dalam pemanfaatan sumber daya. Produsen mempertimbangkan pengorbanan serendah-rendahnya dalam menghasilkan suatu produk tertentu, atau menghasilkan produk sebanyak-banyaknya dengan biaya pengorbanan tertentu. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan produsen dalam menerapkan prinsip ekonomi adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan produk yang sesuai dengan selera masyarakat. Kedua, membuat barang berkualitas. Ketiga, menentukan teknik produksi yang efisien. Keempat, menggunakan bahan baku yang berkualitas. Kelima, menentukan lokasi perusahaan yang dekat dengan faktor produksi. Dan yang keenam adalah mengharapkan keuntungan yang optimal. Prinsip ekonomi konsumen. Dengan prinsip ekonomi, konsumen akan mencari alternatif pilihan yang paling rasional sehingga memperoleh kepuasan maksimal. Hal-hal yang dilakukan konsumen dalam menerapkan prinsip ekonomi adalah: pertama, membuat daftar skala prioritas kebutuhan. Kedua, memperhatikan manfaat atas penggunaan barang dan jasa. Ketiga,
memilih barang dan jasa yang berkualitas. Keempat, mencari informasi tentang barang dan jasa. Kelima, mengembangkan sikap hemat. Dan yang keenam adalah memperhatikan kemampuan daya beli. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip ekonomi distributor. Prinsip ekonomi yang dapat diterapkan adalah dengan biaya tertentu, distributor dapat menyalurkan barang dan jasa dalam jumlah, mutu, serta waktu yang tepat. Hal-hal yang dilakukan distributor dalam menerapkan prinsip ekonomi adalah 1. Menentukan harga jual. 2. Memilih sarana transportasi sesuai dengan selera kebutuhan masyarakat. 3. Menyalurkan barang secara tepat. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen atau pelanggan. Dan yang kelima adalah mencari keuntungan dengan pertimbangan pengorbanan. Bagaimana? Kalian sudah paham tentang prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Prinsip ekonomi dapat diterapkan oleh produsen, konsumen, dan distributor. Kita lanjutkan untuk membahas tentang motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan yang mendasari seseorang melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi dapat dilakukan oleh produsen, konsumen, dan distributor. Ada 4 motif ekonomi produsen. Yang pertama, motif untuk mencari keuntungan, yaitu tindakan ekonomi yang dilakukan produsen dengan tujuan mencari keuntungan atau laba yang optimal. Kedua, motif mencari kekuasaan ekonomi, yaitu tindakan ekonomi dengan melakukan diversifikasi usaha atau perluasan usaha yang bertujuan untuk menguasai pasar. Ketiga, motif memperoleh penghargaan, yaitu tindakan yang dilakukan produsen untuk meraih prestasi di dunia usaha sehingga memperoleh penghargaan. Dan yang terakhir, yaitu motif sosial. Motif sosial adalah tindakan ekonomi untuk peduli terhadap sesama karena produsen memiliki tanggung jawab sosial. Selanjutnya, motif ekonomi konsumen. Ada 5 motif ekonomi konsumen. Pertama, memperoleh kepuasan maksimal. Konsumen bertindak secara rasional bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara maksimal. Kedua, menaikkan status sosial. Perilaku konsumtif bertujuan menunjukkan status sosialnya sebagai individu yang kaya secara ekonomi. Misalnya, dengan membeli mobil mewah, tinggal di sebuah rumah mewah, atau membeli motor mewah. Yang ketiga, memperoleh pengakuan di lingkungan, yaitu kepatuhan terhadap aturan yang berlaku memungkinkan individu diterima di lingkungannya. Misalnya, kalian sebagai seorang pelajar tentunya harus mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah, agar kalian bisa dihormati dan dihargai oleh teman-teman kalian di sekolah. Yang keempat, mempertahankan kelangsungan hidup. Tujuan ini dapat tercapai jika konsumen memenuhi kebutuhan primer atau pokok secara layak. Misalnya, makan dan minum. Dan yang terakhir yaitu motif berbuat sosial. Misalnya dengan menyantuni anak yatim piatu atau memberi bantuan kepada korban bencana alam. Dengan berbuat sosial, seseorang yang memiliki kelebihan dana dapat menyalurkan sebagian dana kepada orang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang motif ekonomi distributor. Distributor merupakan pelaku ekonomi yang berperan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada masyarakat. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk memperoleh balas jasa berupa laba.
Akan tetapi, ada satu lembaga distribusi yang memiliki motif mensejahterakan anggotanya, yaitu koperasi. Koperasi merupakan badan usaha bersama yang mengutamakan kepentingan anggotanya. Bagaimana siswa-siswa hebat dimanapun berada? Sudah paham tentang biaya peluang, prinsip, dan motif ekonomi? Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah selalu semangat belajar. Ingat jaga kesehatan dan sampai jumpa.